Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan bagian kedua ya dari materi respon internasional terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Tadi di bagian pertama kita sudah membahas proses Indonesia mendapatkan kedaulatan dari Mesir ya. Ada peran mahasiswa, kemudian Indonesia mengirimkan utusan untuk berterima kasih kepada Mesir dan Liga Arab yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Ada juga bentuk kerjasama dari Haji Agus Salim, tokoh yang giat berdiplomasi ya memperkenalkan Indonesia. Nah, kemudian ada kunjungan balasan sebagai bentuk terima kasih ya. Bentuk terima kasih dari Indonesia kepada pemerintah Mesir, yaitu Sultan Syahrir yang dikirim atau berkunjung ke Mesir sebagai bentuk ucapan terima kasih juga ya bahwa Mesir sudah mendukung kemerdekaan Indonesia. Nah, berikutnya peran Mesir mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Sekarang dari Mesirnya ya, bagaimana atau apa yang dilakukan oleh Mesir dalam wujud mereka mendukung kemerdekaan Indonesia. Nah, yang pertama yang tadi udah kita bahas ya, bahwa ada organisasi politik Islam di Mesir yang sangat besar, yaitu Ikhwanul Muslimin. Sampai hari ini juga Ikhwanul Muslimin ini adalah organisasi politik atau partai politik yang besar di Mesir ya. Terutama punya tokoh yang karismatik ya, yaitu Syekh Hasan Al-Banna. Jadi beliau ini sebagai pendiri organisasi politik Islam di Mesir, Ikhwanul Muslimin. Nah, beliau ini tokoh yang sangat mendukung kemerdekaan Indonesia ya, dan tokoh yang menentang penjajahan. Pokoknya semua negara muslim yang dijajah maupun negara non muslim tetap ya, Syekh Hasan Al-Banna itu tidak setuju akan penjajahan karena itu tidak sesuai dengan nilai dan norma-norma dalam menghormati manusia. Nah, yang kedua, Mesir mengirimkan delegasi mereka, yaitu Muhammad Abdul Mun'im ke Yogyakarta untuk menyampaikan dokumen resmi dukungan Mesir atas kemerdekaan Indonesia. Nah, ini ya, ini delegasi atau utusan Mesir Muhammad Abdul Mun'im ke Yogyakarta bertemu dengan Sultan Hamengkubuwono karena waktu itu ibu kota Indonesia di Yogyakarta ya, karena ada agresi militer Belanda, maka ibu kota pindah ke Yogyakarta. Nah, di Yogyakarta itulah delegasi Mesir datang kemudian menyampaikan bahwa Mesir itu secara resmi udah mendukung Indonesia merdeka. Ya. Jadi sudah mendukung, sudah sah mendukung Indonesia merdeka. Nah, disepakatinya perjanjian persahabatan antara Indonesia Mesir pada 10 Juni 1947. Nah, ini ya foto yang mengabadikan eh, kerjasama Indonesia Mesir dan negara-negara Arab lainnya. Bisa kita lihat ya. Ini adalah Haji Agus Salim dari Indonesia. Ini adalah Raja Farouk ya. Raja Farouk, Raja Arab Saudi, dan ini adalah mufti besar dari Palestina. Ya, jadi foto ini memperlihatkan diskusi dan juga kerjasama ya, kerjasama antara Indonesia dan juga negara-negara Arab. Ya, Indonesia diwakili oleh Haji Agus Salim, bertemu salah satunya dengan pemimpin karismatik Arab ya, Raja Farouk, Raja Arab Saudi. Maaf, Raja ini Pangeran Faisal ya, bukan Raja Farouk, tapi Pangeran Faisal, putra mahkotanya ya.
Jadi Haji Agus Salim, ini kemudian Pangeran Faisal, dan ini Mufti dari Palestina, ya. Mufti Haji Muhammad Amin Musabi. Nah, ini ya. Nah, jadi tokoh-tokoh Arab, tokoh-tokoh negara Arab bertemu dengan Indonesia dan mendukung Indonesia merdeka, ya. Tadi sekali lagi ini adalah Pangeran Faisal. Maaf ya, bukan Raja Faruk. Nah, itu ya. Lalu Ahmad Kasyabah Pasha, Menteri Luar Negeri Mesir, mengirim nota resmi ke Belanda yang meminta agar Belanda bersedia menghentikan aksinya di Indonesia. Aksi apa? Belanda itu sedang melakukan aksinya di Indonesia, ya. Ada aksi agresi militer Belanda 1, ada agresi militer Belanda 2, ada kemudian pertempuran Ambarawa, pertempuran Bendung Lautan Api, pertempuran Surabaya, pertempuran Merah Putih di Manado. Jadi Belanda itu pengen menguasai lagi Indonesia, ya. Ingin menjajah lagi, dibantu oleh sekutu, oleh Inggris. Nah, kemudian di luar sana di Afrika, Ahmad Kasyabah Pasha ini, Menteri Luar Negeri Mesir, mengirimkan nota resmi ke Belanda bahwa Mesir keberatan atas apa yang dilakukan Belanda ke Indonesia. Ya, Mesir tidak setuju, tidak mendukung tindakan Belanda yang melakukan agresi militer ke Indonesia yang statusnya sudah merdeka. Nah, itu ya, disuarakan langsung oleh pejabat Mesir, yaitu Menteri Luar Negeri Mesir Ahmad Kasyabah Pasha. Jadi total 100%, ya, Mesir itu mendukung Indonesia merdeka. Terakhir, dukungan dari India, ya. Dukungan dari India dalam mendukung kemerdekaan Indonesia. Apa latar belakang dukungan India pada Indonesia? Karena Indonesia dan India itu memiliki persamaan kebudayaan Hindu-Buddha. Ini mungkin dipelajari di kelas 11, ya, bahwa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha itu banyak bermunculan di Indonesia dan itu langsung diimpor, ya, dari dari India. Bahasa huruf Palawa, bahasa Sanskerta, kemudian candi, ya, kemudian pakaian, wayang, ya, kasta, itu kan semuanya dari Hindu, ya, dari agama dan budaya Hindu. Jadi Indonesia dan India itu punya kedekatan budaya, terutama budaya Hindu-Buddha, ya, karena orang-orang India yang beragama Hindu-Buddha datang ke Indonesia. Bahkan nama juga kita, nama-namanya ke Hindu-Hinduan, ya, ada Indra. Indra itu kan api, ya, Bayu itu angin, Banyu itu air. Nah, itu kan dari bahasa-bahasa Sanskerta, ya. Lalu persamaan sejarah, cita-cita dan nasib sama-sama ingin merdeka. Jadi ada kesamaan nasib, ya. India juga dijajah oleh Inggris, dan tokohnya Mahatma Gandhi itu sangat ingin menyuarakan bahwa India itu merdeka, ya, sama seperti di Indonesia, ya. Kalau Indonesia, tokohnya yang paling frontal untuk menyuarakan Indonesia merdeka dan memperjuangkan Indonesia merdeka adalah Soekarno. Lalu kesamaan dan kedekatan visi dan pemikiran tokoh-tokoh Indonesia dan India. Nah, seperti kita lihat ini, ya. Ini Soekarno dan tokoh India Sri Pandit Jawaharlal Nehru. Nah, ya, Perdana Menteri India. Ya, jadi ini tokoh Indonesia, pemimpin Indonesia, Presiden Soekarno bertemu dengan Perdana Menteri India Sri Pandit Jawaharlal Nehru. Begitu juga Muhammad Hatta, ya. Pemimpin-pemimpin Indonesia itu sangat dekat dengan pemimpin-pemimpin Asia lainnya karena kesamaan nasib, kesamaan budaya, cita-cita, ya. Nanti kalian belajar gerakan non-blok, itu juga pemberakarsanya adalah India dan juga Indonesia.
Jadi selalu berkolaborasi ya, selalu collabs gitu ya, bekerja sama, saling mendukung, terutama mendukung untuk merdeka sepenuhnya 100%. Proses Indonesia mendapatkan kedaulatan dari India. Pembentukan PPII, Persatuan Putra Indonesia di India, lagi-lagi ya mahasiswa, yang memiliki tujuan membela proklamasi kemerdekaan RI dan mendesak para pemimpin India untuk mengakui Indonesia sebagai negara yang berdiri dan berdaulat. Ya, jadi mahasiswa-mahasiswa Indonesia di India itu sama ya, menulis artikel di media massa untuk menuliskan dukungan supaya India itu mendukung Indonesia merdeka ya. 23 Maret sampai 2 April 1947, India mengadakan konferensi Inter-Asia Relation. Pada kesempatan tersebut, delegasi Indonesia, Sultan Syahrir, berpidato yang intinya satu, politik luar negeri Indonesia bebas aktif, ya, tidak memihak blok Barat yang Amerika Serikat, tidak juga memihak blok Timur yang Uni Soviet yang komunis. Aktif dalam perdamaian dunia. Yang kedua, bangsa-bangsa Asia harus bersatu demi kepentingan bersama ya. Jadi Indonesia, India, sama-sama negara Asia harus saling membantu. Menjalin persahabatan dengan bangsa lain ya, salah satunya dengan Indonesia ya. Nah, ini adalah foto bagaimana Sultan Syahrir berpidato dalam konferensi Inter-Asia Relation. Nah, ini ya. Ini adalah Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri mewakili Indonesia berpidato di konferensi Inter-Asia Relation di kota New Delhi, India ya. Menyuarakan bahwa Indonesia politik luar negerinya bebas aktif, bangsa-bangsa Asia harus bersatu dan menjalin persahabatan dengan bangsa lain. Yang ketiga, Muhammad Hatta juga melakukan diplomasi ya, meyakinkan India agar Republik Indonesia dapat membuka perwakilannya di New Delhi atau kedutaan besar ya. Jadi Muhammad Hatta ingin meyakinkan India bahwa Indonesia negara merdeka, berdaulat, ingin membangun kerjasama dengan India. Ayo dong dibuka ada kedutaan besar Indonesia di India ya. Peran India mendukung kemerdekaan Indonesia. Sekarang dari Indianya mendukung Indonesianya dengan cara apa? Melakukan aksi balasan sebagai tanda terima kasih dengan mengirim obat-obatan ke Indonesia. Karena sebelumnya Indonesia telah mengirim 500.000 ton beras ke India. Nah ini ya, jadi saling tolong menolong, saling kasih mengasihi, saling sumbang menyumbang. Nah, kayak ini ya, India memberikan obat-obatan ke Indonesia karena sebelumnya Indonesia pernah mengirimkan 500.000 ton beras ke India, bantuan pangan. Ya, ya saling mendukung, saling memberikan bantuan. Bulan Maret April 1947 ya, maaf kelewat. Bulan Maret sampai April 1947, hubungan Indonesia semakin kuat dengan diadakannya konferensi New Delhi Inter-Asia Relation Conference. Kayak tadi kita lihat ya, di mana Sultan Syahrir menjadi pembicara dalam konferensi New Delhi. Ya, jadi hubungan Indonesia dan India semakin erat dengan adanya konferensi ini. Nanti tahun 1955 dikuatkan lagi Asia Afrika ya, tahun 1955. 31 Juli 1947, India dan Australia mengajukan masalah Indonesia Belanda ke Dewan Keamanan PBB agar diselesaikan melalui pengadilan internasional ya. Jadi Indonesia dan Belanda yang berkonflik karena Belanda ingin kembali menjajah Indonesia. Lalu kemudian India dan Australia datang atau mengajukan kepada PBB agar konflik perang di Indonesia Belanda itu diselesaikan di pengadilan internasional. Ya, ini peran India mendukung kemerdekaan Indonesia. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Sampai sini dulu. Silakan dilihat
berulang kali lagi video ini ya, ditulis dari buku tulisnya masing-masing, dipahami baik-baik ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.